Halo teman-teman, kembali lagi bersama Shendar Movie. Jadi, di video kali ini kita bakalan lanjutin lagi series Love Revolution episode 21. Tak terasa, series ini tinggal 9 episode lagi untuk mencapai akhir cerita. Nah, untuk kalian yang baru saja bergabung atau klik video ini, kalian bisa lihat persatu di pojok kanan atas, atau kalian bisa juga klik link di deskripsi, oke? Nah, tanpa lama-lama lagi, yuk langsung saja Mimin rekap alur ceritanya. Episode 21 ini diawali dengan Gong Juyong dan Kyung Wo yang menunggu Jarim untuk pergi ke sekolah bersama. Gong Juyong menanyakan hubungan sahabatnya dengan Bang Yesul. Kyung Wo pun menunjukkan fotonya dengan pacarnya. Gong Juyong juga menunjukkan fotonya dengan Jarim. Tapi di sini Gong Juyong merasa bahwa fotonya Kyung Wo lebih bagus dari fotonya. Ia berpikir seperti itu karena lelaki di foto tersebut lebih tinggi dari wanitanya. Setelah itu Juyong pun bertanya pada Kyung Wo kenapa ia bisa lebih tinggi darinya. Namun tiba-tiba Jarim pun datang. Gong Juyong pun melihat Jarim dengan cermat. Ia menanyakan tinggi badan yang terus bertumbuh pada Jarim. Jarim pun hanya menjawab seperti ini. 입학하고 1.5cm 정도? 진짜? Setelah itu di sekolah Gong Juyong pun curhat nih dengan teman-temannya tentang kekhawatirannya dengan tinggi Jarim yang terus bertumbuh. Ia khawatir Jarim akan lebih tinggi darinya nanti. Teman-temannya pun menasihatinya agar tak memikirkan hal tersebut. Namun Gong Juyong mengatakan bahwa temannya bisa berkata begitu karena mereka tinggi dan lebih tinggi darinya. Tiba-tiba Jarim pun datang dan meminta bantuan untuk mengambilkan sesuatu barang di lab kimia. Juyong pun langsung menawarkan diri untuk membantunya. Namun Jarim berkata bahwa barang tersebut berada di tempat yang tinggi dan Jarim pun akhirnya meminta Byung Hun untuk membantunya. 오키? Kemudian Juyong berkonsultasi ke UKS. Ia bertanya pada Pak Guru di sana agar tingginya bisa bertambah. Ternyata guru itu lebih pendek darinya. 20년? Setelah itu diperlihatkan Minji yang masih memendam perasaannya. Ia cemburu akan kemesraan Kyung Wo dan Yesul. Tiba-tiba ada pesan masuk dari handphonenya yang ternyata dari Sang Hun. Diperlihatkan Sang Hun yang sangat perhatian pada Minji. Nah, malam harinya Gong Juyong mencari cara untuk meninggikan badannya melalui internet. Ia melihat artikel yang mengatakan bahwa lompat vertikal akan membantu meninggikan badan. Setelah itu ia pun langsung melompat tak jelas di malam hari sampai orang-orang yang berada di bawahnya menelponnya. 죄송합니다. Kemudian kita diperlihatkan Gong Juyong dan Jarim yang sedang belajar bersama. Nampaknya Jarim pun sudah mengantuk dan Gong Juyong pun menyuruhnya untuk tidur saja. Jarim pun tidur di ranjang Gong Juyong. Tapi di sini terlihat kaki Jarim pun sampai menyentuh dahi Gong Juyong. Jarim terlihat sangat tinggi. Namun ternyata itu hanyalah mimpi buruk Gong Juyong. Setelah itu ia pun bertekad agar menjadi lebih tinggi dengan lompatan vertikal tentunya. Keesokan harinya di sekolah Gong Juyong masih melompat-lompat tak jelas sampai kawannya bingung dengan kelakuan kawannya itu. Juyong pun meminta bantuan Byung Hun agar menekan punggungnya sebagai terapi agar bisa tumbuh lebih tinggi. Namun sayangnya pose yang dilakukan mereka berdua dilihat oleh Wang Jari. Dan singkatnya hari pekan pun tiba. Gong Juyong masih melakukan hal-hal yang bisa menambah tinggi badan. Tiba-tiba Sang Hun pun datang dan menanyakan penampilannya. Gong Juyong yang melihatnya pun tertawa terbahak-bahak.
ia menanyakan kenapa Sang Hun berpakaian tersebut. Yang ternyata Sang Hun berpakaian seperti itu untuk berkencan dengan Yang Minji. Sebagai teman yang baik, Gong Ju-yong pun membantu Sang Hun untuk memilih baju yang pas dengan dirinya. Kita kembali ke Minji yang sedang menunggu Sang Hun. Minji terlihat cemas karena terakhir kali Sang Hun berpakaian dengan rapi dan sangat formal. Tapi kali ini ia kagum dengan penampilan Sang Hun. Nah, kembali ke Gong Ju-yong, ia pun juga berakhir pekan dengan Wang Jarim. Tapi kali ini ia memasakkan makanan di rumahnya untuk Wang Jarim pacarnya. Jarim yang baru saja datang meminjam laptop milik Gong Ju-yong untuk melakukan sesuatu. Ia memuji Gong Ju-yong karena pintar menyembunyikan video joroknya. Namun Gong Ju-yong menyangkal hal tersebut saat ia lihat di histori pencarian milik Gong Ju-yong. Jarim melihat cara-cara meninggikan badan dan perbedaan tinggi dengan kekasih. Setelah makanan jadi, Jarim pun heran dengan makanan Gong Ju-yong yang mempunyai banyak biji-bijian dan hanya sayuran. Kita dibawa kembali ke Minji dan Sang Hun yang berkencan. Mereka tak sengaja bertemu dengan Kyung-woo dan Bang Yesul yang juga berkencan di sana. Terlihat Yang Minji yang masih menyimpan perasaan pada Kyung-woo. Bahkan ia sampai terbayang-bayang ketika ia dan Kyung-woo berkencan. Ya, yang ternyata itu hanyalah mimpi belaka Yang Minji. Dan setelah itu ia pun menjadi sad girl dadakan. Mantap. Keesokan harinya saat di kelas, saat Jarim melihat Gong Ju yang akan ke kelasnya, ia pun mengatakan bahwa ia tak suka dengan pria yang tinggi dan mengatakan bahwa tinggi pria yang rata-rata adalah yang ia suka. Gong Ju-yong yang mendengarnya pun sangat senang. Jarim. Namun setelah mengatakan hal itu, Jarim pun geli-geli karena perkataannya tersebut. Oke. Dan berakhirlah episode 21 kali ini. Langsung kita lanjut ke episode 22. Dibuka dengan Jarim dan kawan-kawan yang melihat anak laki-laki yang sedang memainkan permainan pukul kupon ayam. Dan ini bisa dibilang judi atau taruhan dengan kupon, yaitu siapa yang bisa membalikan kupon yang sisinya sama maka akan mendapatkan kupon milik semua orang. Minji pun bertanya nih, bagaimana jika Gong Ju-yong pacar Jarim memainkan permainan itu? Nah, Wang Jarim pun mengatakan bahwa perasaannya akan sirna begitu saja. Namun tiba-tiba Gong Ju-yong pun datang dan setelah itu Jarim pun membawanya untuk berbicara empat mata dengan Gong Ju-yong. Jarim memarahinya karena Gong Ju yang kecanduan bermain permainan tersebut. Tapi Gong Ju-yong malah menggoda Wang Jarim. Dan akhirnya Wang Jarim pun mengatakan akan memutuskannya bila ia tak mau berhenti bermain. 자림 준다. Balik ke anak-anak laki yang bermain tadi. Aram yang tadi memang memperhatikan mereka diajak bermain oleh Ah Kyung Min. Aram yang punya satu kupon pun ikut permainan tersebut. Dan Aram pun memenangkan game itu dengan satu kali pukulan saja. Singkatnya Aram pun menang besar dan mendapatkan 120 lebih kupon yang bila ditukarkan bisa mendapat 12 ayam. Nah, ia pun mendengar nih jika Kyung-woo mempunyai 200 kupon lebih atau 20 ayam. Ia pun langsung menemui Kyung-woo dan mengajaknya untuk bertanding. Akhirnya pertandingan mereka pun dimulai. Kembali ke Wang Jarim yang mendapati pacarnya sedang memainkan pukul ayam. Setelah itu Gong Ju yang sadar bahwa ada Jarim pun langsung mengejarnya. Ia pun meminta maaf padanya. Jarim mengatakan kekecewaannya pada Gong Ju-yong yang tak bisa berhenti bermain. Namun Gong Ju-yong menjawab bahwa semua ini demi Wang Jarim.
Shin pun flashback beberapa hari yang lalu saat Jarim berada di rumah Gong Juyong. Ia heran mengapa pelembab yang biasa dipakainya ada di penukaran kupon ayam. Di sana tertulis, jika kita mempunyai 30 kupon ayam, maka kita bisa menukarkan lotion pelembab tersebut. Jarim berkata bahwa ia juga memakai pelembab tersebut, namun sangat sulit untuk membelinya. Mendengar hal itu, Jarim pun sadar ternyata pacarnya memainkan permainan itu untuk mendapat kupon yang akan ditukarkan dengan pelembab tersebut. Jarim pun terharu dan memakluminya dan juga memaafkannya tentunya. Kembali ke Kyungwoo dan Aram. Singkatnya, Kyungwoo yang sudah berpengalaman memainkan permainan ini, ia pun mengetahui kelemahan Aram, yaitu hanya bisa membalikan semua kupon sekaligus dan tak bisa membalikan kupon satu persatu. Mengetahui hal itu, Kyungwoo pun akhirnya bisa menguras semua kupon milik Aram. Aram yang dilanda kekalahan pun pergi meninggalkan Kyungwoo. Di sini Jarim menasihati Kyungwoo agar memakai otaknya untuk belajar daripada memainkan permainan tersebut. Namun Kyungwoo menyangkal hal tersebut dengan mengatakan, urusi dulu pacarmu. Nah, begitu katanya. Namun Jarim membela pacarnya dengan mengatakan bahwa Gongju tak bermain lagi, ditambah ia bermain karena alasan tertentu dan tak seperti Kyungwoo, balas Jarim. Kyungwoo yang mendengar hal tersebut pun, 왕자림이 공주형 감싸는 거다 보네. setelah itu Shin berpindah ke Aram yang berada di gym. Ia curhat pada Namkung bahwa ia galau karena kekalahannya yang kehilangan 12 ekor ayam. Namkung pun mengajarinya agar ia bisa membalikan satu kupon di permainan yang panjang. Singkatnya, keesokan harinya Aram pun menantang Kyungwoo untuk mengadakan pertandingan balas dendam. Kyungwoo pun menerima tantangan itu dan bertandinglah mereka berdua. Do you wanna know? Singkatnya, karena pertandingan yang sangat memakan waktu, mereka pun setuju untuk mempertaruhkan semua yang mereka punya. Di sini Kyungwoo memikirkan cara mengalahkan Aram. Ia berpikir Aram masih tetap hanya bisa membalikan semua kupon sekaligus. Jika ia menang sweet, ia punya kesempatan untuk menang. Dan mereka pun kemudian bersuit. Dan pemenangnya ialah Kyungwoo. Seketika Kyungwoo pun membalikan 4. Di pikirannya Aram akan membalikan 6 dan ia akan kembali membalikan 4 untuk kemenangannya. Namun kali ini Aram tersenyum dan ya, Aram pun menang dan mendapatkan semua kupon milik Kyungwoo yang di total hampir 400 kupon lebih. Namun tak semudah itu. Tiba-tiba guru pun datang dan mengambil semua kupon milik Aram yang tak sempat memasukkannya ke dalam tasnya. Episode 22 ditutup dengan Jarim yang memakai pelembab yang didapatkan Gong Juyong dari kupon ayam. Namun Wang Byul-rim adiknya mengambilnya dan kabur begitu saja. Dan berakhirlah episode 22. Lanjut episode 23. So much love to give, something's telling me it's right. Episode ini dibuka dengan berakhirnya waktu sekolah. Terlihat Kyungmin yang menghitung mundur datangnya Gong Juyong dan Bang Yesul. Kyungmin berkata bahwa sekolah adalah tempat untuk belajar. Gong Juyong pun membalasnya dengan berkata, 또 안 하잖아요. 제발 견해라. Nah, setelah itu kita diperlihatkan Kyungwoo yang bermain di warnet bersama Byung Hun dan Ah Kyungmin. Sedangkan Bang Yesul harus menunggunya. Karena Kyungwoo yang terus bermain, akhirnya ia memutuskan untuk pergi duluan. Namun Kyungwoo pun langsung mengikutinya dan ikut pergi meninggalkan Byung Hun dan Ah Kyungmin. Singkat cerita, 4 sekawan berada di rumah Gong Juyong. Tiba-tiba Gongju berteriak senang karena ia ternyata menang lotre. Lotre itu yaitu mendapat tiket wahana ke Lotte World atau kurang lebih seperti Dufan-nya Korea. Kemudian karena Kyungwoo ada di situ, ia pun mengajak untuk kencan ganda bersama.
dan Kyungwoo pun menerimanya. Keesokannya Gong Joo-young pun menemui Jarim untuk mengajaknya pergi kencan ke Lotte World. Jarim pun ikut saat itu. 자고? 언니? 언니? Kyungwoo mengajak Bang Yesul untuk kencan ganda. Dengan senang hati ia pun menerimanya. Singkatnya kencan pun tiba. Mereka pun bersenang-senang di Lotte World. Namun di sini Bang Yesul sedikit kecewa nih karena melihat pacarnya yang gak perhatian sama sekali dan tak memikirkan perasaannya. Sedangkan Gong Joo-young sangat perhatian pada Wang Jarim. Walaupun memang berlebihan, tapi baginya hal itu pasti sangat menyenangkan. Do you wanna know? And I think I have to. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will come once you come along. And it feels so right. It's go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me. Mereka pun juga berfoto. Saat giliran Gong Joo-young dan Jarim, Kyungwoo sengaja memotret Gong Joo hanya kelihatan setengah badannya saja. Kemudian mereka pun pergi ke rumah hantu. Yang terlihat Kyungwoo sangat takut dengan rumah itu. Singkatnya, Jarim ingin pergi ke arena game. Joo-young yang peka pun mengajak Jarim untuk pergi ke sana. Kyungwoo yang masih lelah awalnya tak ikut. Namun karena tak enak hati dengan pacarnya, ia pun ikut juga. Nah, di sana mereka bermain tebak sasaran yang menyenangkan. Gong Joo-young pun membuat taruhan. Siapa yang bisa menembak sasaran lebih sedikit akan mentraktir makanan. Mereka pun mulai dengan Jarim dan Yesul. Karena Jarim sudah memainkan permainan ini, Yesul pun diberi kemudahan dengan 5 tembakan Jarim dianggap tidak sah. Dan akhirnya Yesul lah yang menang. Hal ini membuat bibir Gong Joo-young memperlihatkan kekecewaan. Setelah itu mereka pun mulai bersamaan tanpa kemudahan atau purpuran sedikit pun. Di sini terlihat Gong Joo-young yang menyemangati Wang Jarim, yang membuat Bang Yesul kepikiran dengan pacarnya yang tak perhatian dan membuat Yesul akhirnya kalah. Dan akhirnya Kyungwoo pun harus mentraktir mereka semua. Kemudian karena hari sudah petang, kedua pasangan ini pun berpisah. Gong Joo bersama Jarim menaiki kastil yang paling tinggi. Di sana terlihat pemandangan kerlap-kerlip yang sangat indah. Di waktu ini, Gong Joo-young menunjukkan gerak-gerik seperti memberi kode untuk berciuman pada Wang Jarim. Jarim yang sadar pun mengatakan hanya memberinya waktu 3 detik saja. Namun Gong Joo yang tak siap melewatkan hal tersebut. Dan akhirnya Shin pun kembali ke Kyungwoo dan Yesul yang pulang bersama. Terlihat Kyungwoo yang berbicara sambil bermain game, padahal pacarnya sedang berbicara. Namun tiba-tiba Yesul menginjak muntahan seseorang yang membuat Kyungwoo tertawa terbahak-bahak. Yesul pun memutuskan untuk pergi saat itu. Kyungwoo pun menahannya dan meminta maaf. Namun di sini Yesul sudah muak dengan sikapnya yang tak perhatian sama sekali padanya. Ia merasa bahwa ia mencintainya sendiri. Ia merasa tak dianggap sebagai pacar oleh Kyungwoo. 내가 게임 못하고 싶어서 못한 것도 Tapi kalau dibanding dengan perjuangan Gong Joo-young, menurut Mimin, Yesul ini gak ada apa-apanya. Karena kalau Gong Joo-young dan Jarim dulu udah lebih gak dianggap pacar. Loh, kok malah ngomongin Gong Joo-young? Oke, lanjut. Mendengar hal itu, Kyungwoo mencoba menenangkan pacarnya dengan memeluk Yesul. Namun itu sudah terlambat. Dan episode ini ditutup dengan putusnya Yesul dan Lee Kyungwoo.